Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali nak berjumpa lagi kita pagi ini untuk melanjutkan materi kita. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita diberi berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, di pagi ini kita masuk kepada subtopik larutan penyangga part 1 ya. Dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Ada 2 indikator pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, siswa dapat menentukan pH larutan penyangga. Tapi sebelum menuju ke pH, kita nanti menghitung konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- terlebih dahulu. Oke, kalau kita tinjau dari definisi ya, larutan penyangga atau istilah lainnya buffer ya, tulisannya BUFFER, atau istilah lainnya lagi dapar, itu sama semuanya, menyatakan larutan penyangga ya. Apa ini maksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang punya kecenderungan ya menjaga pH secara konstan dan memiliki kemampuan menahan perubahan pada pH saat terjadinya pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa ya. Bisa diencerkan dengan air ya pastinya, atau ditambahkan dengan asam atau basa. Tapi pH-nya nanti cenderung stabil ya, cenderung konstan. Kalau terjadi pun perubahan sedikit ya, karena adanya kemampuan dalam menahan pH tadi. Nah, ada ciri dari larutan penyangga ini ya. Ada 3 itu saya kemukakan cirinya nanti, karena soalnya juga bisa bervariasi ya dari cirinya ini. Yang pertama kan harus ingat dengan istilah habis kuat sisa lemah. Apa itu lagi sir? Yang dimaksud habis kuat sisa lemah. Sebentar lagi akan saya berikan contohnya ya. Yang kedua, kalau nanti di reaksinya itu ada asam lemah dengan bahasa konjugasinya dikasih tahu ya. Ini udah kita pelajari di teori. Teori siapa kemarin? Tentang asam basa. Yang mempelajari pasangan asam basa konjugasi. Teori siapa nak? Arrhenius, Sir. Iya, teori si Bronsted-Lowry ya. Tentang pasangan asam basa konjugasi itu kita pelajari di teori Bronsted-Lowry, bukan Arrhenius. Oke, di Arrhenius kita menghitung konsentrasi H+, OH-. Kalau di Bronsted-Lowry kita menentukan pasangan asam basa konjugasi. Kalau di Lewis kita menggambarkan PEB ya, sehingga ketahuan yang mana asam, yang mana basa. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah, karena setiap materi yang kita pelajari itu akan menjadi fondasi untuk materi selanjutnya. Jadi kalau fondasinya tidak kuat, bagaimana kita membangun dinding ya? Oke, jadi kalau mengingat pembagian dari larutan penyangga dibagi 2 ya. Yang pertama larutan penyangga asam namanya ya. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini sambil kita hubungkan dengan cirinya tadi ya. Dia disebut asam apabila nanti pada saat pencampurannya ini berasal dari asam lemah. Saya singkat dengan AL ya. Asam lemah
itu dengan basa konjugasinya. Asam lemah dengan basa konjugasinya. Atau bisa juga antara asam lemah dengan basa kuat, BK ya. Dengan basa kuat. Dengan catatan asam lemahnya yang bersisa. Asam lemahnya yang bersisa. Nah, kalau kita tinjau dari sini, ini nih, ini contohnya ya. Dibuat misalnya CH3COOH dengan CH3COO-. Berarti kategori yang mana dia? Kategori yang A ini atau yang B ini? Kategori yang mana, Nak? CH3COOH dengan CH3COO-. Ayo, kalau kita buat persamaan reaksinya gini ya. CH3COOH CH3COO- tambah H plus ya. Ini yang termasuk yang mana nih kategorinya? Ini kalau kita hubungkan kemari, nah, ini kita sebut sebagai apa? CH3COOH. Apa perbedaannya CH3COOH dengan CH3COO-? Apa perbedaannya? Anissa Pratiwi, apa perbedaannya, Nak? Antara CH3COOH dengan CH3COO. Apa, Nak? Berdengung tadi suaranya? Hah? Hanya hidrogen ya, Sir. Iya, ada satu proton pembedanya. Nah, ini ciri-ciri apa kemarin? Kok beda satu proton? Ciri-ciri teori asam basa versi siapa tadi yang saya bilang tentang pasangan asam basa konjugasi? Bronsted-Lowry. Ya, Bronsted-Lowry. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa asam, siapa basa dari kedua ini? Siapa asam, siapa basa? CH3COH asam. Ya, good ya. Ini CH3COH asam, sementara satu lagi basa konjugasinya. Ini jangan sampai lupa ya. Kan kemarin kita ada latihan. Banyak itu soal-soalnya. Jadi kalau kalian kerjakan latihan, insya Allah ke depannya waktu kita menampilkan persamaan reaksi tidak akan kesulitan lagi ya menjawabnya. Ini asam basa konjugasi. Berarti ini termasuk kategori yang pertama ya, asam lemah. Ini kan lemah nih ya, CH3COOH ya, asam asetat, asam cuka yang di pasaran kita konsumsi waktu kita makan bakso, miso ya. Kita tambahkan cuka, kan asam lemah. Asam lemah dengan basa konjugasinya, berarti dia masuk ciri ya. Berarti itu masuk ciri asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, bagaimana kalau nanti ada asam lemah dengan basa kuat? Nah, contohnya gimana? Contohnya asam lemahnya apa kita buat? HCN aja ya, saya buat ya, HCN. Apa namanya nih, Nak? Apa namanya HCN? Nama senyawanya? Nggak ada yang tahu, Nak? Apa namanya? Nama senyawanya HCN. Nggak ada yang tahu? Anissa Pratiwi, apa namanya, Nak? Anissa Pratiwi? Lupa, Sir. Astagfirullahaladzim. Yang lalu aja jangan dilupakan. Ada lagi yang mau menjawab, membantu saya, Nak? Hidrogen cyanida, Sir. Iya, atau yang disebut dengan asam sianida ya. Asam sianida dicampurkan dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium sianida dengan air ya. Pada saat kapan dia bersisa? Waktu dia diketahui molnya. Misalnya ini dikasih tahu 10 mol. Ini dikasih tahu 5 mol. Siapa yang lebih besar waktu kita kurangi? Siapa yang bersisa? Kalau kita kurangi, ini kan kalau kita perhitungan stoikiometri ya,
Mula-mula bereaksi sisa. Gini ya kita buat enaknya. Atau kita kurangi. Siapa yang menjadi reaksi pembatas dari sini? HCN atau KOH? Siapa yang menjadi reaksi pembatas? Siapa yang menjadi reaksi pembatas? Anissa? Anissa? HCN, sir. HCN. Iya, yang menjadi reaksi pembatas adalah yang molnya dibagi koefisien itu paling kecil, reaksi pembatas. Mol dibagi koefisien yang paling kecil. Berarti KOH. Ya. Kenapa bisa? Koefisiennya berapa KOH? Koefisiennya berapa KOH? Astagfirullahaladzim. Nah, berapa koefisien KOH? 5 mol, Sir. Koefisiennya 1, adalah 1. Berapa ini? 5 bagi 1? 5. Sir. Itu kalau untuk KOH. Kalau untuk HCN. Kok kayak saya belajar untuk diri saya sendiri jadinya, nak ya. Ini 10 bagi 1. Hasilnya 10. Siapa yang paling kecil? KOH. Dialah menjadi reaksi pembatasnya. Maka ini dikurangi dia dengan angkanya sendiri sehingga dia habis. Ini sisanya 5. Siapa yang bersisa? Yang lemah. Asam lemahnya bersisa. Basa kuatnya habis. Makanya tadi ada istilah habis, kuat, sisa, lemah. Ya, silakan di screenshot. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Nanti ada contohnya lagi ya. Oke, kalau sudah di screenshot, kita lanjut. Nah, ini rumus buffer. Rumus ini kan pakai log. Ya, kadang kita sulit dalam memecah log ini ya. Karena angkanya nanti bisa variatif. Jadi ini kita pecah aja rumusnya. Sebelum menghitung pH, kita cari tahu dulu konsentrasi H+. Ya. Konsentrasi H+. Ini sebelum. Jadi ini sama dengan Ka-nya, konstanta untuk asam lemahnya, ionisasi asam lemahnya, dikalikan dengan milimol. Langsung saya buat milimol. Milimol si asam lemah dibagikan dengan milimol si garam. Atau di sini saya sebut bahasa konjugasinya saja ya. Bahasa konjugasi. Tapi ini disesuaikan. Kalau nanti ada valensinya maka dikalikan valensi. Valensinya saya simbolkan V aja ya. V. Ini ya. Oke. Saya tandai di sini. Oke, warna hitam. Ini valensi garam ya, atau valensinya, valensi bahasa konjugasi. Kemudian ada satu lagi jenisnya. Nanti kalau yang dikasih tahu jenis kedua yang B ya, yang antara asam lemah dengan basa kuat, maka dalam menghitung konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali milimol asam lemah dikurangi dengan milimol basa kuat dikalikan dengan valensi basanya dibagikan dengan milimol si basa kuat dikalikan dengan valensi basanya. Ini rumus yang kedua. Nanti kita sesuaikan dengan contoh ya. Ini rumus kedua. Setelah dapat konsentrasi H+-nya, baru kita hitung pH ya. pH masih seperti yang kemarin saya pernah sampaikan. Diminlogkan konsentrasi H+-nya. Begini. Boleh kalian langsung gunakan rumus yang saya kotakkan pakai warna pink. Boleh juga dipecah seperti ini. Ya, sesuaikan dengan soalnya.
Nah, kalau di sini A-nya jumlah mol asam lemah, ini mol basa konjugasi. Ini mungkin yang bervalensi 1 ya. Nanti beda ceritanya kalau dia valensinya lebih dari 1. Karena harus dikalikan ya dengan valensinya. Sudah? Sudah di screenshot, Nak? Kalau sudah, kita masuk ke yang kedua. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa. Jadi ini contoh yang muncul itu adalah NH3 dengan NH4+. Ini juga dibagi dua kategori, Nak ya. Dua kategori. Yang pertama kalau dia disusun dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini yang soal ini termasuk yang kategori yang pertama ini ya. NH3 sama NH4+. Sementara yang kedua itu antara basa lemah dengan asam kuat. Tetapi yang bersisa adalah yang lemah. Karena ada istilah tadi habis kuat sisa lemah begitu ya. Jadi kalau kita buat dari contoh ini ya, antara NH3 kalau reaksikan dengan ini kan menjadi ini ya, NH4+. Gini ya. Plusnya di atas ini ya. Kan dihubungkan ini. Bedanya cuma 1 proton. Ini berarti persamaan pasangan asam basa konjugasi. Siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Dari dua ini? NH4 dan NH3 basa. NH3 itu basa. Sementara NH4+ itu asam konjugasinya ya. Asam konjugasinya. Gini ya. Siapa yang H+-nya paling banyak atau protonnya lebih banyak, satu dari yang lain, spesies yang lain, maka dia disebut sebagai asam. Begitu juga sebaliknya. Ini ya, berarti dia termasuk kategori yang pertama. Bagaimana untuk kategori yang kedua? Antara basa lemah dengan asam kuat. Misalnya basa lemah, apa lagi anak ya? NH3. Misalnya apa lagi? Ini aja lagi ya. NH4OH misalnya. NH4OH basa lemah direaksikan dengan asam kuat HCl misalnya. Ini masih yang bervalensi 1 yang kita bicarakan. Menghasilkan NH4Cl dengan H2O. Dari soal ternyata dikasih tahu ini jumlahnya misalnya 5 milimol. Ini milimol ya, satuannya ya. Di sini misalnya contohnya 2,5 milimol. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi reaksi pembatas dari kedua reaksi ini? Siapa yang menjadi reaksi pembatas? HCl, sir. Iya, siapa yang lebih kecil dialah yang menjadi reaksi pembatas ya. 2,5 dibagi 1. Ini kan koefisiennya 1 ya. Tetap ya 2,5 ya. Kita bandingkan cuma dengan NH4OH. 5 dibagi 1. 5 ya. Berarti yang paling kecil tetap HCl. Dialah menjadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu harus dihabiskan ya dengan angkanya sendiri. 2,5. Habis. Ini ya. Berarti ini berapa ini? 1/1 kali 2,5. 2,5. 5 kurang 2,5. 2,5. Dia bersisa. Yang basa lemahnya bersisa. Asam kuatnya habis. HCl habis. Memenuhi syarat ciri tadi ya. Sama ya cirinya ya. Maka ini juga contoh dari si larutan penyangga tapi yang basa. Larutan penyangga basa. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu mengenai reaksi, mengenai ciri, atau larutan penyangganya sendiri? Silakan di screenshot, nak. Sampai di screenshot. Atau pertanyaannya sambil berjalan aja ya. Atau boleh juga japri nanti. Ini rumusnya dalam menghitung pOH. Tapi kalau mau kita pecah, bisa juga seperti tadi ya. Kita hitung dulu konsentrasi OH-nya dengan cara KB dikali milimol si yang lemah.
karena dia basa lemah ya. Dibagikan dengan milimol si asam konjugasinya. Asam konjugasinya. Tapi ingat, di sini ada valensi nanti, dikalikan valensi ya. Dikalikan valensi. Bisa saja nanti valensinya lebih dari 1, maka nilainya akan berubah. Cara kedua, ciri yang kedua tadi, ini Kb dikali milimol basa lemah, karena dia yang lebih besar, dialah yang mengurangkan dirinya ya dengan milimol asam kuat. Asam kuat ini nanti punya valensi kayak H2SO4 kan valensinya 2 kan. Nanti jangan lupa dikalikan valensinya. Nilainya akan berubah. Nih hasilnya. Dua rumus ini sambil diingat ya. Kemudian baru dapatlah nilai pOH dengan meminlokkan konsentrasi OH-. Setelah ini, jangan lupa dia ditanya pH bukan pOH ya. Maka 14 dikurang pOH. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ingat kalau basa dia biasanya nilainya nanti ada tambah log gitu terakhirnya untuk pH-nya. Nah, kalau yang di kolom ini jangan lupa nanti dikalikan valensinya ya, yang G ini, jumlah mol asam konjugasi. Perumusan ini boleh mol, nak, boleh milimol, asalkan sama ya antara asam dengan basanya ya. Silakan di screenshot, baru kita masuk ke contoh soal. Sudah? Sudah di screenshot, nak? Sudah, Sir. Oke, contoh soal yang pertama, perhatikan. Contoh soal yang pertama, yang dikasih tahu apa? NH3 dengan NH4Cl, Sir. Nah, ini kategori yang pertama atau kategori yang kedua? Kategori yang pertama tadi apa, nak? Basa lemah dengan asam konjugasi. Kategori kedua, basa lemah dengan asam kuat. Dia kategori pertama atau kedua? Kedua, Sir. Iya, dia kategori yang pertama. Dia kategori yang pertama ini. Ini kan sama juga kalau dipecah dengan NH4+ sama Cl-. NH3 dihubungkan dengan siapa? Dengan NH4+ atau dengan Cl-? Hairil? NH4. Iya, dengan NH4+-nya kan. Nah, siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa konjugasi? Siapa yang menjadi NH4 asam? konjugasi, NH3 basa, Sir. Nah, ini basa, ini asam konjugasinya ya. Berarti rumus yang kita gunakan masih ingat ya? Berarti penyelesaiannya kurang lebih penyelesaian ya. Rumus yang kita gunakan adalah OH-. Rumusnya yang dipakai yang mana? Ini saya tunjuk dulu. Yang atas atau yang bawah? Yang mana? Atas atau bawah? Yang atas, Sir. Iya, yang atas ya. Berarti milimol ya Kb dikali milimol si basa lemah dibagikan dengan milimol si siapa, nak? Asam konjugasinya. Ini berapa valensinya? 1 ya. Berapa koefisien NH4+-nya? 1 ya. Waktu diuraikan NH4Cl terurai menjadi NH4+ tambah Cl-. Berapa koefisien NH4-nya? 1 ya. 1. Nah, makanya waktu dikalikan valensi pun nilainya sama. Kb-nya 10⁻⁵. Milimol basa lemahnya itu adalah 5. Milimol si asam konjugasinya adalah limpul. Ya. Jadinya 10⁻⁶. pOH-nya itu adalah 6, pH-nya itu adalah 8. Dari sini mana yang enggak paham?
Mana yang nggak paham? Daeng, mana yang nggak paham, nak? Sir, Ya, siapa itu? mau bahasa lemahnya, limanya dapat dari mana, Sir? Siapa tuh yang nanya? Siska. Milimol. Kemarin udah saya ajari kalian stokiometri larutan. Menghitung mol atau milimol dari mililiter dan molaritas yang dikasih tahu. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Ini kalian masih boleh lihat catatan loh, nak. Gimana nanti ujian ya? Kalau ujian itu kan diharapkan kejujurannya, walaupun nggak diawasi, ya nggak diawasi oleh secara langsung oleh guru ya. Tapi kan Kalikan, Sir. gimana? Gimana, Deng? Dikalikan. Iya, dikalikan. Tapi hati-hati satuannya ya, Deng ya. Kalau dia mol, Yes, sir. dia liter dikali molaritas ya. Tapi karena ini dia mililiter, maka dia dapatnya milimol. Ini dia, milimol. Jadi limpul 50 dikali 0,1, coret ya nolnya ya. Dapatnya 5. Inilah yang saya tulis ini. Nih. Dapat ya Siska ya? Iya, Sir. 100 dikalikan dengan 0,5 limpul ya. Berarti ini NH4Cl-nya 50 milimol. Sekarang ditanya NH4 plusnya. Maka 1/1 dikali 50. Dapatlah 50. Inilah yang saya buat ini, 50 nih. Ini. Oke, Siska? Oke, Sir. Nah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, biar soal kedua. Ini waktu kita hampir habis, nah. Soal kedua, contoh kedua. Ya. Silakan screenshot. Contoh kedua, nih perhatikan lagi apa yang dikasih tahu nih. CH3COH sama NaCH3COO. Apa yang dikasih tahu? Kategori yang pertama atau kedua? Kategori pertama atau kedua? Pertama, Sir. Ya, tetap pertama ya. Ini asam. Yang ini basa konjugasi. Jadi basa konjugasi itu harus kita uraikan, nak ya. Basa konjugasinya berarti boleh saya tulis gini ya, CH3COONA terurai menjadi CH3COO- tambah Na+. Dalam reaksi bersih, ion kuat itu kan nanti dicoret ya. Ini kan nggak dipakai nanti, ini kan dicoret nanti, dihilangkan. Jadi ini berapa milimol ini? 50 kali 0,1. 5, Sir. 5 ya. Ini 5. Terus ini 5 ya. Oke, jadi berarti bahasa konjugasinya itu adalah ini ya, CH3COO-. Ini adalah 5 juga. 1/1 kali 5. 1/1 kali 5. 1 itu apa, Sir? Koefisiennya. Jadi rumusnya apa nih? Kita hitung dulu konsentrasi H+, Ka. Oh, Ka-nya nggak dikasih tahu ya. Ka itu biasanya 10⁻⁵ nak ya. Nggak dikasih tahu. Jadi ini milimol si asam lemah dibagikan dengan milimol si basa konjugasinya. Tapi jangan lupa kalau dia nanti valensinya lebih dari 1, kalikan valensinya. Ini kita asumsikan Ka-nya 10⁻⁵ ya. Berarti ini 5. Yang bawah 5 juga ya. Sama ya? Yes, sir. Jadi pH-nya adalah 5. Asumsikan Ka-nya adalah 10⁻⁵. Oke, silakan screenshot. Nah, ada latihan ini, soal latihan. Saya mau kasih contoh yang dia mana ya? Nah, ini antara basa kuat dengan
Oh, ini campuran ya. Sorry. Oke, saya buat aja lah ya. Saya buat aja soalnya. Ini latihan kalian nak ya. Latihan. Hitunglah pH campuran. Misalnya 100 ml NH3 1M dengan 50 ml HCl 1M. Ini dikasih tahu asumsikan KB-nya 10⁻⁻⁵. Ini latihan anak ya. Oke. Ini kalian kerjakan. Nah, salah satu indikator lainnya, udah screenshot nak? Salah satu indikator lainnya adalah kegunaan larutan penyangga tadi ya. Inilah kurang lebih kegunaannya. Ada 3 ini. Mempertahankan pH ya, pH tubuh. Kemudian pada sistem pernapasan, khususnya dalam membuang CO2 atau mengambil CO2. Ini ya. Dia mengatur CO2 juga ya. Kemudian yang ketiga, dalam ginjal, mempertahankan pH urin. Ya. Nah, ini materinya bisa kalian download nanti dari psikologi nak ya. Itu kurang lebih kegunaannya. Ini result saya nak. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Semoga kita betul-betul dimudahkan dalam memahami pengetahuan baru dan tidak mudah lupa dengan pengetahuan yang lama ya, karena saling berkaitan. Mohon maaf apabila apabila kekurangan dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.